apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika sudah selesai, maka sudah waktunya aku mengirim kalian berdua di jalan. Jangan berpikir tentang mencoba melarikan diri." Hani bergerak ketika dia tertawa dingin. "Sia, kita lupa dia bisa menguping transmisi suara kita." Ekspresi pria berjubah kuning berubah setelah menyadari itu. Ekspresi Master Swiftgren juga goyah setelah mendengar itu. Tepat pada saat itu, badai petir meletus dari belakang Hanli. Saat sayap badai petirnya muncul di punggungnya, tubuhnya kemudian bergoyang dan dia menghilang di tengah guntur keras lainnya. Awas, dia memiliki harta aneh yang memungkinkan dia melepaskan teknik gerakan kilat. Master Swiftgren telah melihat Hani menggunakan sayap badai petir di masa lalu, dan dia segera menawarkan kata-kata hati-hati kepada pria berjubah kuning. Cahaya spiritual melintas di palu batu giok hijau dan itu berubah menjadi penghalang cahaya biru yang melindunginya di dalam. Pada saat yang sama, dia berpura-pura mengambil gerakan dengan tangannya yang lain untuk memanggil perisai merah berapi-api. Perisai itu juga menjelma menjadi penghalang cahaya merah yang mengelilingi tubuhnya. Sementara itu, pria berjubah kuning membuat segel tangan. Benang putih di dekatnya langsung melintas di udara, saling menjalin satu sama lain untuk membentuk jaring tebal yang mencakup tubuhnya sendiri. Setelah mereka berdua melepaskan teknik pertahanan mereka, cahaya perak melintas lebih dari 100 kaki di depan mereka saat Hani muncul kembali. Setelah melihat langkah-langkah pertahanan yang telah mereka ambil, Hani hanya mencibir dan bahkan tidak repot-repot memanggil harta. Dia mengangkat kedua tangan dan lapisan api ungu muncul di sekujur tubuhnya. Tubuhnya kemudian bergoyang ketika dia berubah menjadi bola api besar, meluncur langsung ke arah pria berjubah kuning itu. Hati pria itu bergidik melihat serangan ganas Hanli, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir saat dia melepaskan raungan rendah. Benang putih di depannya segera berubah arah, terbang menuju bola api serempak seolah-olah dia mencoba menusuk lubang yang tak terhitung jumlahnya ke tubuh Hanli. Sebuah cahaya ganas muncul di mata Master Swiftgren saat dia menunjuk ke palu batu giok di depannya, di mana cahaya ditembakkan keluar dari harta karun ke segala arah. Cahaya hijau yang meletus dari palu memancarkan ledakan gemuruh yang keras sebelum menabrak Hanli. Dalam menghadapi serangan mereka, Hanli tidak melakukan tindakan menghindar sama sekali. Dia terjun langsung ke hamparan benang yang padat, dan cibiran mencibir di wajahnya dikaburkan oleh nyala api ungu. Pergantian peristiwa yang aneh terjadi. Segera setelah benang putih bersentuhan dengan api ungu, seolah mereka mendapat pukulan berat, mengungkapkan bahwa itu adalah serangkaian jarum yang setipis rambut. Hani menyapu lengan melalui udara, dan api ungu di atas tubuhnya melebar lebih dari 1 kaki, langsung menelan jarum tipis di dalamnya. Cahaya ungu melintas di atas jarum, langsung menyegelnya dalam lapisan es ungu, di mana semua jarum mulai menurun karena mereka telah kehilangan sifat spiritual mereka. Adapun palu giok hijau yang akan datang, Hani dengan acuh tak acuh melambaikan lengan baju di udara, dan cahaya ungu melintas mengirim palu terbang, seolah-olah itu telah dihantam oleh kekuatan besar. Master Swiftgren buru-buru membuat segel tangan untuk mencoba dan menangkap momentumnya. Tetapi semuanya sia-sia. Cahaya mulai berkilauan di sepanjang permukaan palu juga, sebelum itu juga disegel dalam balok es ungu dalam sekejap mata. Ekspresi pendeta Daus menjadi sangat tegang. Pria berjubah kuning itu juga berjuang mempercayai matanya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa harta yang sangat dia andalkan akan dibatalkan begitu mudah. Ini luar biasa baginya. Saat melihat Hanli yang mendekat, dia buru-buru mengirim roda perak yang terbang keluar dari dalam lengan bajunya. Namun Hanli bergerak secepat angin, dan dia mencapai pria berjubah kuning dalam sekejap api ungu jatuh di udara. Roda perak hanya menyala 2 kali sebelum cahaya keemasan muncul, di mana roda itu diiris tanpa suara menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Pupil pria berjubah kuning berkontraksi secara drastis setelah melihat itu. Ada cahaya kuning berkedip di mulutnya, dan dia baru saja akan memanggil harta sihirnya. Namun selama penundaan sepersekian detik ini, senyum menakutkan muncul di wajah Hanli, ketika salah satu lengannya tiba-tiba menjadi buram sebelum menghilang dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, lelaki berjubah kuning itu merasakan sesuatu yang menegang di lehernya.
ketika tangan yang dingin menempel di lehernya. Cahaya ungu kemudian melintas di depan matanya, dan indera spiritualnya kehilangan koneksi dengan harta sihir yang akan dia lepaskan. Pria berjubah kuning berteriak. Dia benar-benar ketakutan. Dia hanya punya waktu untuk melepaskan deru kesedihan sebelum es ungu mulai menyebar dari lehernya, meliputi seluruh tubuhnya dan membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Wajahnya diabadikan dalam ekspresi rasa ngeri di balok es. Hani terkekeh dingin saat dia membawa patung es manusia di satu tangan. Dia berbalik dan menyapu pandangan tanpa ekspresi kepada semua kultivator lainnya. 4 kultivator formasi inti tahu bahwa mereka tidak akan dapat campur tangan dalam pertempuran antara kultivator jiwa baru lahir. Dan meskipun mereka semua telah memanggil harta mereka hanya bisa melihat dari jauh dengan ketakutan melonjak dalam hati mereka. Saat melihat pria berjubah kuning itu ditundukkan oleh Handi, mereka semua saling melirik sebelum berteriak serempak saat mereka berpencar, berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Adapun target utama Handi, Master Swiftgrand, dia telah melarikan diri dari tempat kejadian bahkan sebelum 4 kultivator formasi inti. Dalam sekejap pria berjubah kuning ditangkap oleh Hanli. Master Swiftgrand sangat terkejut menemukan bahwa Hanli lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemenangan. Jadi dia segera membuat keputusan cepat dan meluncur menuju kota batu sebagai seberkas cahaya hijau. Dia awalnya cukup khawatir bahwa kumbang emas di udara akan berkumpul untuk mencoba menghentikannya. Namun yang mengejutkannya, serangga roh semuanya terpaku di tempat. Seolah-olah mereka adalah boneka, memungkinkan dia untuk melarikan diri tanpa hambatan. Master Swiftgrand sangat gembira melihat itu, dan setelah memantulkan udara beberapa kali, dia sudah menempuh jarak lebih dari 1000 kaki. Hani tidak membuang waktu saat melihat itu. Dia menyapu lengannya ke arah kultivator formasi inti pertama, di mana 4 garis cahaya emas melesat maju. Bergerak begitu cepat sehingga mereka mampu mengejar 4 kultivator hampir secara instan. Serangkaian tangisan yang menyakitkan terdengar dengan cepat. Harta pelindung para kultivator tertusuk oleh cahaya keemasan, mengirimkan darah turun dari atas bersama dengan tubuh mereka yang dimutilasi dan harta yang hancur. Baru saat itulah Hani mengalihkan perhatiannya ke Master Swiftgrand yang hampir menghilang dari pandangan. Dia tertawa dingin ketika melihat itu dan tidak mengejar. Sebagai gantinya, sebuah petir keras meletus dari tangan yang membawa pahatan es. Memanggil beberapa baut petir emas tebal, langsung berubah menjadi jaring emas yang menjerat pahatan es di dalamnya. Petir menyambar dengan keras dan pahatan es dihancurkan oleh cahaya keemasan. Pada saat yang sama, jiwa baru lahir kuning yang tingginya sekitar 1 inci muncul. Fitur-fitur pada jiwa baru lahir benar-benar identik dengan milik pria berjubah kuning. Jiwa baru lahir mengenakan ekspresi panik dan dengan cepat membuat segel tangan. Cahaya spiritual melintas di atas tubuhnya dan menghilang di tempat. Namun di saat berikutnya, ledakan keras meletus dari titik tertentu di jaring emas, dan jiwa baru lahir terpaksa mengungkapkan diri. Teknik teleportasi sama sekali tidak berguna dalam menghadapi pembatasan yang dibuat oleh petir penakluk iblis. Hani tidak mengatakan apa-apa saat dia berpura-pura meraih. Jaring emas tiba-tiba berkontraksi, membentuk bola cahaya keemasan yang menjerat jiwa baru lahir di dalamnya. Dia kemudian mengangkat tangan dan beberapa jimat terbang di udara, menempelkan diri ke tubuh jiwa baru lahir. Kekuatan spiritual jiwa baru lahir membeku sebagai hasilnya, dan itu segera sepenuhnya dilumpuhkan. Hani menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan mengalihkan perhatiannya dari jiwa yang baru lahir. Dia menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya ke arah yang telah menghilang oleh Master Swiftgrand. Pada titik ini, Master Swiftgrand sudah beberapa ribu kaki jauhnya. Kekuatan sihir mengalir di dalam tubuhnya tanpa syarat, dan dia bepergian hampir secepat kilat. Meski begitu, dia masih berbalik untuk melihat ke belakangnya dari waktu ke waktu, tampaknya dalam ketakutan terus-menerus bahwa Handi akan bisa mengejarnya. Setelah melihat hanya hamparan luas kegelapan bertinta di belakangnya, Master Swiftgrand akhirnya menghela nafas lega. Namun dia tidak melambat sedikit pun.
Sebagai gantinya, dia membalikan tangan untuk memanggil jimat biru sebelum membuat segel tangan. Muncul seolah-olah dia sedang bersiap untuk mengaktifkan jimat. Tanpa diketahui Master Swiftcran, pada saat dia berbalik menghadap ke depan sekali lagi, cahaya perak samar muncul di belakangnya, mengikuti munculnya sosok manusia biru dengan cara seperti hantu. Sosok manusia tampaknya terbang dengan kecepatan santai. Tapi itu tidak kalah sedikit pun. Itu adalah boneka manusia yang sudah dilepaskan Hanli sebelumnya. Namun Pendeta Dawis sama sekali tidak menyadari hal itu karena perhatiannya terpusat pada jimat di tangannya. Boneka itu mengangkat tangan dan kepalan perak terbang tanpa suara di udara. Penghalang pelindung di sekitar tubuh Pendeta Dawis yang dibentuk oleh perisai merah itu langsung ditusuk oleh kepalan perak seolah-olah itu adalah kertas belaka. Tinju itu kemudian memukul punggungnya dan lapisan pelindung cahaya spiritual di sekujur tubuhnya juga langsung hancur. Hati Master Swiftcran tenggelam pada kesadaran bahwa dia sedang diserang dari belakang. Tetapi sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Tinju itu tiba-tiba menonjol keluar dari depan dada Pendeta Dawis, meninggalkan jejak merah yang mengerikan di belakangnya. Tinju itu kemudian ditarik dengan kejam, menciptakan luka tusukan sebesar mangkuk di dada Master Swiftcran. Sebuah lolongan mengerikan meletus saat tubuh Master Swiftcran jatuh tanpa daya ke tanah. Boneka manusia menggosok-gosokkan kedua tangannya sebelum melambaikannya ke bawah, di mana jaring perak cahaya turun dari atas. 10 menit kemudian, Hanli sudah menetap di puncak gunung terdekat ketika dia melihat seberkas cahaya perak muncul di kejauhan. Garis cahaya itu terbang langsung ke arahnya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Bunyi gedebuk meletus saat Master Swiftcran dilemparkan dari atas, mendarat dengan keras di kaki Hanli. Dia sudah terbungkus dalam lapisan cahaya perak dan ada jimat dari semua warna yang berbeda terpampang di tubuhnya. Sosok manusia melintas dan boneka itu muncul di belakang Hanli. Baru saat itulah Hanli mengalihkan perhatiannya ke Master Swiftcran. Tubuh Master Swiftcran berlumuran darah, dia sudah setengah mati. Sedikit senyum muncul di wajah Hanli. 4 jam kemudian, seberkas cahaya biru terbang diam-diam keluar dari Pulau Petir Langit, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Garis cahaya biru tidak lain adalah Hanli, dan dia memegang 2 kantong penyimpanan hijau di tangannya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Kantung-kantung itu adalah kantung penyimpanan yang diperolehnya dari Master Swiftcran dan lelaki berjubah kuning. Ada lebih dari 100 batu roh bermutu tinggi di setiap kantong, dan mereka akan menyelundupkannya kembali ke Pulau Roh Hijau. Ternyata Master Swiftcran tampaknya telah bersekutu dengan kekuatan lain di pulau itu. Tetapi dia berjanji setia kepada koalisi Starfall secara rahasia. Dia berencana untuk mengendalikan pulau-pulau di dekat Pulau Roh Hijau dengan dukungan koalisi Starfall. Dan Pulau Langit Petir ini adalah salah satu targetnya. Batu roh bermutu tinggi yang dijual di Pulau Langit Petir oleh sekte yang dimiliki oleh Master Swiftcran dipasok secara rahasia oleh para kultivator koalisi Starfall. Para kultivator dari koalisi Starfall telah menggali batu roh dari Pulau Roh Hijau dan melakukan itu untuk mendukung Master Swiftcran, sehingga dia dapat meningkatkan pengaruhnya di Pulau Petir Langit. Pria berjubah kuning itu adalah kultivator keliling jiwa baru lahir yang disuap oleh koalisi Starfall. Dia bertanggung jawab untuk mengambil alih pulau lain dan posisinya mirip dengan Master Swiftcran. Pria ini telah muncul di Pulau Petir Langit karena dia telah menerima pesanan yang luar biasa, seperti yang dilakukan Master Swiftcran. Mereka diperintahkan untuk mengumpulkan semua batu roh bermutu tinggi yang mereka miliki, kemudian mengangkutnya ke Pulau Roh Hijau secepat mungkin. Tampaknya ada masalah yang sangat penting yang membutuhkan batu roh bermutu tinggi, serta kekuatan para kultivator jiwa baru lahir ini. Mereka juga diberitahu untuk melakukan yang terbaik untuk merahasiakan masalah itu dari para kultivator lain. Karena fakta bahwa perintah ini sangat aneh dan pulau tempat pria berjubah kuning itu berada sangat dekat dengan Pulau Petir Langit, mereka berdua memutuskan untuk bertemu sebelum bepergian ke Pulau Roh Hijau bersama-sama, berpikir bahwa mereka akan memiliki lebih banyak kekuatan dalam jumlah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, percakapan mereka di pasar tentang membeli kembali batu roh telah didengar oleh Hanli. Dia tidak berhasil mendengar seluruh percakapan, tetapi dari apa yang dia dengar,
Dia menyimpulkan bahwa mereka berdua telah berjanji untuk koalisi Starfall. Mereka berdua membawa sejumlah besar batu roh, dan mereka akan segera berangkat dari kota batu. Honey memiliki masalah untuk diselesaikan dengan Daoist Master Swiftbrand. Jadi dia secara alami tidak akan menahan diri, terutama setelah mengetahui fakta bahwa keduanya membawa sejumlah besar batu roh bermutu tinggi. Dan dia juga pernah diburu untuk waktu yang lama oleh para kultivator jiwa baru lahir dari koalisi Starfall. Dengan demikian, dia segera meninggalkan kota batu dan membagi indera spiritualnya menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian melepaskan lebih dari 10.000 kumbang pemakan emas di seluruh kota batu untuk menemukan Master Swiftbrand. Akibatnya, dia bisa menghentikan kelompok mereka tepat ketika mereka akan meninggalkan pulau. Dengan kekuatannya saat ini sebagai kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, dia secara alami dapat mengalahkan dua kultivator jiwa baru lahir awal dengan mudah. Hingga saat ini, dia telah mencapai tujuannya untuk perjalanan ini dan dapat segera kembali ke lautan bintang dalam. Namun ketika dia menggunakan teknik pencarian jiwanya pada dua kultivator, dia mengumpulkan informasi penting. Ternyata Zenithin, pria yang pernah hampir mengambil nyawanya, juga telah tiba di daerah terdekat. Selain itu, dia adalah salah satu penatua penjaga tambang yang ditugaskan ke Pulau Roh Hijau oleh koalisi Starfall. Zenithin jelas merupakan salah satu musuh yang paling dibenci Honey di lautan bintang yang tersebar. Kembali ketika dia berada di Balai Surgawi, jika bukan karena akalnya dan banyak keberuntungan, dia kemungkinan besar akan disiksa sampai mati oleh setan tua ini. Dengan demikian, Zenithin adalah salah satu target utama dalam daftar sasaran Honey. Setelah mengetahui fakta bahwa iblis itu saat ini berada di Pulau Roh Hijau di dekatnya, Honey secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membalas dendamnya. Melalui teknik pencarian jiwanya, dia telah menemukan bahwa ada 4 kultivator jiwa baru lahir koalisi Starfall di Pulau Roh Hijau. Salah satunya berada di tahap jiwa baru lahir pertengahan. Sementara 3 lainnya semua adalah kultivator jiwa baru lahir awal. Itu adalah kekuatan yang tangguh yang mungkin cukup untuk mengintimidasi 2 kekuatan lain di pulau itu. Tapi itu tidak untuk Honey saat ini. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya untuk menyelinap ke pulau, lalu membunuh Zenithin dan pergi tanpa memperingatkan orang lain. Dengan mengingat hal itu, Honey secara alami tidak akan menunda lagi. Dia segera berangkat ke Pulau Roh Hijau. 3 hari kemudian, Honey akhirnya tiba di wilayah dekat laut dengan Pulau Roh Hijau. Pulau Petir Langit sudah merupakan pulau yang cukup besar, tapi itu tidak ada bandingannya dengan Pulau Roh Hijau. Honey melayang di udara beberapa puluh kilometer jauhnya dari Pulau Roh Hijau, mengamati pulau itu dari jauh. Pulau itu tidak memiliki banyak bangunan atau gunung besar seperti Gunung Keramat. Namun ada beberapa gunung yang tingginya hampir 100.000 kaki dan mereka sangat langka. Yang paling mencengangkan adalah bahwa gunung-gunung itu sangat curam dan tandus. Dari kejauhan bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat tumbuh di pegunungan. Membuatnya tampak seolah-olah itu adalah pilar-pilar batu yang memanjang sampai ke langit. Puncak-puncak gunung di sekitar titik tengahnya semua dikaburkan dari pandangan oleh awan. Seluruh pulau memiliki nada putih keabu-abuan yang menjemukan, dan dia juga tidak bisa merasakan fluktuasi ki spiritual dari pulau itu. Pulau itu seperti tanah sunyi tanpa nadi roh. Honey agak bingung saat melakukan pengamatan ini. Bukankah dikatakan bahwa pulau ini memiliki tambang batu roh besar? Bagaimana mungkin itu bahkan tidak memiliki pena roh tunggal? Secara umum, tambang roh adalah produk dari pembuluh darah roh. Di mana nadi roh ada, ranjau batu roh dengan nilai berbeda pasti akan perlahan-lahan muncul. Sebaliknya, tempat-tempat di mana tambang batu roh ditemukan umumnya memiliki nadi roh juga. Dalam imajinasi Honey, sebuah pulau di mana tambang batu roh kelas tinggi dapat dibentuk, pasti berada di atas nadi roh kualitas tinggi yang sangat langka di dunia manusia. Namun pemandangan saat ini membuatnya kehilangan kata-kata. Setelah merenungkan situasinya, Honey menyadari bahwa dia terlalu naif. Jika ada nadi roh berkualitas tinggi yang mudah ditemukan di pulau besar seperti ini, bagaimana mungkin tambang batu roh bermutu tinggi hanya digali baru-baru ini?
Mereka akan ditambang oleh kultivator kuno sampai tidak ada yang tersisa. Tampaknya ada sesuatu di pulau ini yang bisa menyembunyikan fluktuasi Nadiro. Dengan mengingat hal itu, Hani segera tercerahkan. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap matahari yang terik. Saat itu tengah hari. Dan meskipun Hani percaya diri dengan kemampuannya, secara alami masih lebih nyaman untuk bertindak di malam hari. Karena itu, dia berputar-putar di sekitarnya untuk sementara waktu, sebelum menemukan sebuah batu yang terbuka di atas permukaan laut, di mana dia mendarat di atasnya. Dia kemudian duduk di atas batu dengan kakinya terlipat di depannya dan mulai bermeditasi. Beberapa jam kemudian, malam kembali jatuh, dan Hani tiba-tiba membuka matanya. Dia terbang menuju pulau sebagai seberkas cahaya biru, melepaskan teknik rahasia saat dia melakukannya untuk membuat cahaya lebih buram dan tidak jelas. Dengan kegelapan malam, para kultivator normal pasti tidak akan dapat mendeteksi kehadirannya. Setelah beberapa saat, Hani mencapai pulau besar itu. Karena fakta bahwa dia telah menggunakan teknik pencarian jiwa pada Master Swiftbrand dan pria berjubah kuning, Hani dapat dengan mudah mengidentifikasi area yang telah ditempati oleh para kultivator koalisi Starfall. Dengan demikian, dia segera menyelinap ke pulau dan terbang menuju gunung besar. Sepanjang jalan, Hani menemui banyak pembatasan penyembunyian. Setelah melepaskan perasaan spiritualnya, dia menemukan bahwa ada banyak penjaga yang disembunyikan di dekatnya. Dan semakin dekat dia ke gunung, semakin banyak penjaga yang dia temukan. Namun pada tingkat kekuatannya saat ini, pembatasan dan kultivator tingkat rendah ini secara alami tidak ada artinya baginya. Dia menyelinap melewati mereka tanpa hambatan, dan tidak ada penjaga yang waspada terhadap pendekatannya. Garis cahaya yang tidak jelas terbang langsung ke pusat area koalisi Starfall, akhirnya mencapai kaki gunung besar. Cahaya biru surut dan sosok Hani muncul. Dia tidak terburu-buru untuk terus maju. Sebaliknya, dia melihat ke atas ke puncak gunung, dan merenung sejenak sebelum cahaya biru tiba-tiba melintas di matanya. Hambatan cahaya biru samar tiba-tiba terungkap kepada Hani sebagai hasilnya. Penghalang cahaya meliputi seluruh puncak gunung, dan permukaannya sehalus air yang mengalir. Ini adalah batasan kuat yang diciptakan oleh semacam mantra formasi langka. Alis Hani berkerut setelah melihat itu. Formasi pembatasan sebesar itu tidak dapat dilanggar hanya dengan menggunakan semacam teknik rahasia. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa pembatasan itu sebenarnya akan dapat menghentikan Hanli. Cahaya biru di matanya memudar dan dia membalikkan tangannya. Di atasnya bola api 3 warna muncul. Itu tidak lain adalah kipas Triflame. Melakukan ini bisa memperingatkan penjaga di dekatnya. Tetapi Hanli tidak punya pilihan. Dalam skenario terburuk, dia harus membunuh para penjaga. Selama dia tidak membuang waktu, tidak akan sulit baginya untuk menemukan Zenithim, dan setelah membunuhnya, tidak ada seorang pun di pulau itu yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Dengan mengingat hal itu, Hani mengangkat kipas bulunya dan bersiap untuk menerobos masuk ke batasan. Namun tepat pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan cahaya spiritual pada kipas Triflame-nya padam saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia kemudian segera menyimpan kipas ke lengan bajunya dan menghilang di tempat. Hampir pada saat yang bersamaan, cahaya melintas di kejauhan ketika beberapa garis cahaya menghambur ke gunung dengan pengabaian yang sembrono, tidak berusaha menyembunyikan diri. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya mencapai kaki gunung, dan ketika cahaya surut, 3 orang terungkap. Yang berada di garis depan kelompok adalah seorang kultivator dengan rambut putih acak-acakan. Dia memiliki serangkaian fitur muda yang luar biasa. Namun basis kultivasinya berada di tahap jiwa baru lahir. 2 orang di belakangnya agak mirip dengan pria berambut putih, tetapi wajah mereka benar-benar pucat dan tanpa darah. Tak satu pun dari mereka memiliki ekspresi di wajah mereka. Dan jubah putih mereka menghadirkan pemandangan yang sedikit menakutkan dalam kegelapan malam. Kultivator berambut putih tampaknya sangat akrab dengan pembatasan di sekitar puncak gunung. Dia berhenti tepat di depan penghalang cahaya biru sebelum mengangkat tangan. Di atasnya sebuah jimat transmisi suara merah menyala keluar ke penghalang cahaya. Beberapa saat kemudian,
Cahaya tiba-tiba melintas dari penghalang biru, dan gemuruh yang keras muncul saat celah perlahan muncul. 3 kultivator terbang masuk melalui pembukaan satu demi satu, mengikuti penghalang cahaya dengan cepat disegel lagi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada sosok biru samar yang terbang bersama mereka di belakang pria berjubah putih terakhir dalam kelompok mereka. Bahkan kultivator berambut putih tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam penghalang cahaya biru, beberapa kultivator berdiri di depan kultivator berambut putih dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Salam Senior Pei. Penatua Tang saat ini memiliki beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Jadi tolong istirahat dulu di pavilion tamu terlebih dahulu. Dan besok Penatua Tang akan menemui Anda di Aula Asap Awan. Pria yang berbicara adalah seorang kultivator formasi inti kekar yang tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Dan mengenakan ekspresi yang sangat hormat di wajahnya. Apa yang Anda maksud dengan itu? Dia memberitahu saya bahwa ada urusan mendesak yang harus diurus, dan minta saya untuk pergi ke pulau itu sesegera mungkin. Tetapi dia sekarang mengatakan kepada saya untuk bertemu dengannya besok. Apakah Penatua Tang sengaja berusaha untuk main-main denganku? Ekspresi kultivator berambut putih segera menjadi gelap karena ketidaksenangan. Wajah lelaki kekar itu langsung memucat saat dia dengan tergesa-gesa menjelaskan. Itu tidak benar. Penatua Tang benar-benar sibuk menangani masalah-masalah penting. Tidak mungkin dia akan menunjukkan rasa tidak hormat kepada Anda Senior Pei. Kultivator berambut putih menderu dengan dingin sebelum tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Lupakan, aku akan bertanya kepadanya tentang hal ini secara langsung besok. Berapa banyak pengikut Daois yang tiba di pulau sejauh ini? Besok adalah batas waktu terakhir untuk kedatangan kan? Pria kekar itu jelas sangat lega dengan perubahan topik pembicaraan dan dia menjawab dengan jujur. Selain senior Swiftclan dari Pulau Petir Langit dan senior Huangmo dari Pulau Petir Surgawi, semua senior lainnya ada di sini. Sejak Swiftclan menghancurkan tubuhnya, dia menjadi pengecut seperti tikus. Dia pasti akan datang dengan Huangmo. Jadi tidak mengherankan dia terlambat. Ekspresi menghina muncul di wajah kultivator berambut putih. Pria kekar itu hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Dia tidak berani menyuarakan pendapatnya tentang kultivator jiwa baru lahir. Pria berambut putih itu tertawa dingin ketika melihat itu sebelum mengeluarkan instruksi kepada salah satu pria berjubah putih di belakangnya. Cahaya merah menyala melalui mata pria itu ketika tubuhnya berputar pada sudut yang luar biasa. Bagian atas tubuhnya memanjang seperti ular sanca hingga beberapa kali panjang aslinya. Dan dia segera menerkam seorang kultivator pembangunan fondasi yang tidak berdaya. Dia memasukkan taringnya ke leher kultivator pembangunan fondasi dan mulai menelan seteguk besar esensi darah. Para kultivator pembangunan fondasi yang berdiri di dekatnya langsung ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan harta pelindung mereka untuk membela diri. Berhenti membuat keributan. Ini hanya waktu memberi makan untuk mayat iblisku. Pria berambut putih itu melotot ke kultivator kelas rendah. Para penjaga hanya bisa menyimpan harta mereka. Baru kemudian ekspresi pria berambut putih itu sedikit mereda ketika dia menepuk-nepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Pil seukuran ibu jari yang dipenuhi dengan energi darah melesat keluar dari kantong penyimpanan, di mana pria itu menunjuk ke pil, mengirimnya terbang ke arah pria berjubah putih lainnya. Pria itu membuka mulutnya tanpa ekspresi dan menelan pil sebelum melanjutkan untuk berdiri diam di tempat. Sementara itu, pria berjubah putih lainnya masih mengisap esensi darah penjaga dengan sembrono. Penjaga itu awalnya setinggi 7 kaki, tetapi setelah serangkaian kresek yang terdengar dari persendiannya, tubuhnya mulai menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, kulitnya menjadi sangat keriput dan kering, tampak seperti kulit pohon tua. Kultivator berambut putih memandang dengan ekspresi dingin dan tidak punya niat untuk menyelamatkan penjaga. Setelah korban dikurangi menjadi sekitar setengah kaki, dia akhirnya membuat segel tangan dan melemparkan segel mantra merah ke punggung pria berjubah putih itu. Tubuh pria berjubah putih itu segera bergetar, dan dia dengan enggan melepaskan korbannya sebelum mayatnya kembali ke keadaan semula. Cahaya merah meluncur keluar dari tangan pria berambut putih itu, menyerang penjaga yang telah direduksi menjadi versi miniatur dirinya yang tidak dapat dikenali.
Sebuah suara tergagap meletus ketika bola api merah menyelimuti tubuh kultivator pembangunan fondasi, membuatnya menjadi kosong dalam sekejap mata, benar-benar menghilangkan bahkan jiwanya dalam proses itu. Bawa aku ke pavilion tamu. Pria berambut putih memberi perintah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Iya, tolong ikuti saya, senior. Kultivator formasi inti buru-buru memaksakan senyum ke wajahnya dan melakukan apa yang diperintahkan. Dia naik ke udara sebagai seberkas cahaya dan memimpin trio ke arah puncak gunung, menghilang ke awan dan kabut di atas dalam sekejap mata. Para kultivator pembangunan fondasi lainnya semuanya menghela nafas lega dengan rasa takut berlama-lama di wajah mereka. Tanpa diketahui mereka semua, sosok manusia tersembunyi telah menyaksikan segala sesuatu yang baru saja terjadi dari udara lebih dari 1000 kaki di atas mereka. Mayat darah Yin yang seram. Saya tidak berpikir akan ada seseorang di dunia manusia yang berani memurnikan mayat-mayat jahat seperti itu. Apakah dia tidak takut kalau Yin Qi yang jahat akan memasuki tubuhnya dan membunuhnya? Pria yang bergumam pada dirinya sendiri tidak lain adalah Handi, yang menyelinap diam-diam ke dalam batasan. Dia menyilangkan lengannya ketika dia melayang di udara, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang tidak terdengar. Tampaknya telah mengidentifikasi sifat mayat iblis kultivator berambut putih. Mayat darah adalah jenis mayat iblis yang dicatat dalam buku tebal mayat yang diperoleh Hani dari iblis tua Qian. Tidak ada metode penyempurnaan aktual yang dicatat, tetapi disebutkan bahwa mayat darah ini sangat kuat. Namun proses penyempurnaannya sangat kejam. Dikatakan bahwa untuk memperbaiki mayat iblis ini, seseorang harus menggunakan tubuh dengan garis keturunan yang sama dengan tubuh mereka. Hanya pada saat itulah mereka dapat menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk menekan serangan balik dari mayat darah. Selama proses penyempurnaan, jiwa dari tubuh yang digunakan akan terperangkap di dalam tubuh untuk selamanya tanpa bisa pergi ke akhirat. Kultivator tidak memegang ikatan darah setinggi manusia, tetapi masih ada sangat sedikit kultivator yang bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam. Itu agak aneh sekarang bahwa Hani memikirkannya. Bahkan jika ada beberapa kultivator yang sangat kejam yang berhasil memurnikan mayat darah seperti itu, semuanya menderita nasib yang sangat mengerikan dengan tidak ada dari mereka yang hidup secara keseluruhan dari umur alami mereka. Karena itu, ada banyak kultivator jahat yang merindukan mayat darah yang kuat ini. Tetapi tidak ada banyak yang berani benar-benar memurnikan mereka. Pada titik ini, hampir tidak ada kultivator yang tahu metode untuk memurnikan mayat darah ini. Bahkan seorang kultivator hebat seperti iblis tua Qian yang telah memurnikan iblis Qin Kuei tidak mengetahui secara spesifik metode penyempurnaan ini. Dengan demikian, Hani secara alami sangat terkejut saat mengidentifikasi dua mayat darah yang menyertai kultivator berambut putih. Namun terlepas dari siapa kultivator berambut putih itu atau apa hal keji yang telah dia lakukan di masa lalu, selama dia tidak menghalangi jalannya, Hani tidak mempedulikannya. Setelah melayang di udara untuk sementara waktu, tubuh Hani bergoyang saat dia terbang langsung menuju puncak gunung. Dia telah menggunakan teknik pencarian jiwa pada Master Swift Crane dan pria berjubah kuning. Tetapi mereka juga tidak tahu lokasi spesifik tempat tinggal Zenithin. Yang mereka tahu adalah bahwa dia tinggal di puncak gunung ini. Jadi Handi harus melakukan sedikit pencarian sendiri. Dia dengan mudah menaklukkan penjaga pembangunan fondasi di gunung dan mengamankan informasi yang dia cari setelah menggunakan teknik pencarian jiwa. Dari ingatan penjaga itu, dia mengetahui bahwa Zenithin belum pergi kemanapun dan saat ini berada di kediamannya. Handi sangat gembira saat melakukan penemuan ini. Dia merubah penjaga menjadi awan debu sebelum langsung menuju puncak gunung.